diapakan? Yang baru mau diapakan? Kalaupun jalan ini menghubungkan SP, pembiayaan dari dinas ini gitu. Nanti sebagai yang namanya indikasi programnya itu. Jadi di perencanaan memang walaupun bahasa mudah-mudahan cepat atau tidaknya nanti dinas yang akan selalu informasinya gitu. Mungkin itu Pak Habib jawab. Gitu ya Pak Penias ya Ibu. Ya. Baik, selamat siang. Ya. Saya bisa menolak yang pertama, pemerintah belum memperhatikan hak adat. Ya. Sampai sudah berapa tahun ini. Yang kedua, di mana dekat transmigrasi yang ada ini masih kosong atau perlu dibenahi, kembali ke dinas-dinas terkait seperti Pak Kepala Dinas Transmigrasi atau terus perhatikan bahwa seperti yang tadi teman dari dua kampung tadi sampai tolong benahi dulu yang ada. Ya. Itu alasan saya. Yang kedua, yang ketiga, kami faktor jalan yang tadi ini sudah berapa puluh tahun ini, lain juga belum terjawab. Baru bukan baru lagi gimana? Iya. Nah, jadi itu saja yang dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, Pak Badan. Terima kasih. Nama Pak? Perkenalkan diri pertama dulu. Nama saya Doni Badan. Iya, siap. Saya tinggal di Kampung Marikmai. Iya, siap. Jadi saya atas nama masyarakat, saya cuma hanya sampaikan ke meja pimpinan bahwa kami warga Trans SP5, penduduk warga Trans SP5, karena banyak kapling yang kosong, terus seperti pertanian masuk, kami kenapa tidak berhasil? Karena mungkin kendala-kendala hama apakah. Jadi saya minta kepada Bapak di depan, supaya warga yang kurang itu, kalau bisa Bapak datangkan warga dari Jawa kemari untuk mengisi di kapling saya atau desa saya yang kapling-kaplingnya kosong. Itu maksud saya. Terus yang kedua, kalau memang warga itu datang, berarti dari dinas tenaga kerja transmigrasi tolong perbaiki jalan. Nah, itu yang terutama. Yang kedua lagi, saya minta kalau datang ke warga trans yang dari Jawa kemari, jangan yang preman. Kalau bisa yang aslinya itu tani. Iya. Karena kami di sini tidak mau kacu-kacu. Iya. Oke, terima kasih. Bapak sebelum bicara, Bapak perkenalkan nama. Bapak Demus Padan. Bapak dari Kampung Kelasman. Saya tanya dulu, ini menyangkut apa ini? Bapak sudah dapat ini, tapi Bapak dorang datang untuk apa? Bapak dorang di sini sakit hati, mengalami kesulitan bagi kita punya hidup di sini. Tuh trans-trans semua ini kasihan, ada kosong-kosong ini, baru mana manusianya. Nah sekarang Bapak dorang mau buka baru, maaf dulu ya. Jalan ke SP5 saja belum ada, kita dorang ada jalan laut ini. Sampai manusia lain tenggelam di tengah jalan. Bapak, tolong supaya perbaiki dulu. Perbaiki itu jalan yang sini sampai di SP5. Tolong ada jalan kok. Jangan sampai Bapak buka baru sama data dikasih tunjuk itu, tapi sama saja tidak akan terjawab. Bapak bergerak di pusat, tapi di sini di daerah tidak ada. Bapak terima kasih. Terima kasih. Sudah Bapak juga menolak ya, tidak masalah. Karena Bapak pun negeri, terus Bapak menolak dan menerima pun tidak mempengaruhi kami yang PNS ini. Jadi kalau memang rasa manfaat itu, sabar dulu ya sudah. Mau bagaimana? Kan gitu. Terus yang Bapak Joni Fadan nanti kami diskusikan dengan di pusat terkait dengan menempati trans yang sudah ada itu seperti apa. Ini Pak SP2 ini ada 4 kepala kampung. Ini SP2, kampung pun SP5 ada 2 kepala kampung. Tolong perhatikanlah listrik PLN dan sekolah dasar dan kesehatan. Itu dasar itu. Dasar pokok utama. Tolong juga pada dinas ketahanan pangan, dinas Bapak ini yang kosong ini lahan pekarangan dan lahan L1. Itu kosong kenapa? Karena kita kami menggunakan dana desa ini nggak cukup untuk merubah semuanya. Kami hanya mampu infrastruktur jalan, mungkin rumah-rumah masyarakat.
mereka pada pulang ke Aimas ke Jawa tuh mereka pengen perubahan karena di sini ya benar aksesnya susah gitu. Jadi mungkin itu dari kami, sekian terima kasih. Oke, terima kasih. Oh, Pak Joni. Saya punya akun sedikit dari Mungkin sama Marit Mai. Ya. Itu bangunan SD itu ada, tapi murid terbatas. Murid terbatas. Guru juga cuma satu. Guru PNS atau honor? Ya, satu. Oke. Jadi dia itu kadang-kadang tugas dan tidak tugas. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa penduduk di Pelabuhan Karma itu sangat terbatas. Okay. Makanya saya minta tolong kepada Bapak supaya datangkan warga dari sana untuk ya, oke, terima kasih. Yang kemarin Bapak dapat informasi menyangkut dinas terkait dari dinas transmigrasi. Iya. Jadi kesimpulan masalahnya ada di situ. Iya. Masalahnya ada di situ. Jadi bila perlu kita ketemu. Jadi lebih awalnya kekejaman kita Jakarta. Karena selama kami masyarakat tidak pernah kita bicara dengan orang Jakarta, hanya bicara lewat orang daerah. Apakah hasil kita ini? Tapi kita dapat jangan sampai hasil dari masyarakat itu dari orang adat itu tidak dinaikkan ke sana. Paling muncul di jalan. Bapak laporkan hambatan-hambatan di sini. Hambatan di sini itu tidak ada hambatan. Hambatan di sini hanya hambatan dari pemerintah daerah sini. Nah, terus yang kedua yang tadi saya sampaikan bahwa anak dari rekomendasi sesuai rekomendasi anak di sini. Seandainya rekomendasi turun ke wilayah distrik Maluku, itu juga ada. Jangan sampai dari pemerintah Kuwait kasih turun rekomendasi ke balik. Ya, dalam artinya begini. Warga transmigrasi ini tidak bisa warga transmigrasi yang ada warga petani yang kita ada dan punya pajak dari sini ke pasar. Nah, itu yang kita perlu dibenahi. Jadi yang seperti ini kami mohon Bapak, kalau memang betul-betul dari pusat mau turun lapangan ini bagus. Karena tidak bertanya kami sampaikan keluhan lewat tangan-tangan ini. Entah tangan-tangan ini apakah perlu sampaikan? Kalau jelas sampaikan, jelas ada informasi baik. Karena selama ini orang Papua tinggal berteriak-teriak bukan masalah. Karena dengan masalah yang kecil-kecil. Jadi Bapak mau untuk menjelaskan untuk masalah transmigrasi yang ada untuk kebutuhan yang sekarang sementara ini jangan dulu. Kita benahi itu dulu. Benahi jalan sampai di tempat supaya warga transmigrasi yang ada ini hidup. Terus menyangkut penduduk. Tidak usah pasti penduduk ada memang. Lampung tadi itu ada 300-an penduduk. Jadi kita tata ini kan ada. Bisa mereka yang sekarang liar ada di kota Sorong atau di mana mereka kembali. Karena mereka pekampil sudah ada, pekarangan sudah ada memang. Dan seperti tadi laki-laki tadi bilang datangkan warga transmigrasi baru lagi. Sedangkan mereka yang ada ini ada punya sertifikat, bisa datang baru. Bagaimana dengan sertifikat yang ada? Ya usahakan supaya data ini kembali warga masyarakat yang kembali ke masing-masing kampung Keramabung. Nah ini yang kita perlu. Terus menjadi ketahuan untuk kami pemerintah sedikit kami tidak bisa repot kasihan bersaudara dari warga transmigrasi Malasigi, terus Malamoja, terus apa yang akan tahu, terus sampai di Keramabung tanah tinggi. Selama ini kita dari pemerintah lain tidak bisa tidak apa. Kita tenang di tempat. Kasihan kalau kita balas, kita kalau ini batal, kasihan mereka. Ya kasihan mereka. Terus yang menyangkut sertifikat yang ada ini, sertifikat mungkin sampai tertahan bahwa entah mungkin kapal-kapal kampung mereka ini sudah dibagi untuk warga atau sama saya baca kita bicara ya kalau sudah kita tanda tangan dari pemilik kapal Marga tanda tangan pelepasan disitulah warga transmigrasi memiliki sertifikat yang murni ya
Jelas bahwa sertifikat ini kalau harus dasar dokumen kalau tidak ada tanda tangan pemilik kapal, jadi sementara ini banyak kali yang kami sampaikan hari ini kebetulan seorang bapak ini dari Jakarta datang di kami perlu jelaskan. Menyangkut yang seperti lahan baru tidak usah. Kita beda dari warga sampai jalan sampai di sana. Kalau memang sudah benar ini sudah selesai, ya baru bisa mau tambah lagi. Ya sudah kita mari bicara menyangkut yang tadi. Oleh dari ruang hati dan tujuh. Bangunlah kampung Kurasma. Bangunlah kampung Kurasma. Tidak boleh suku lain. Suku lain dalam arti suku Papua ini. Ada Papua yang jahat, ada yang baik. Ya, ada yang baik. Ya, kalau suku Maroke, suku Biak dan suku, ya kembalilah bangun ini di sana. Mereka tidak bisa bergabung karena kita menjaga nama baik marga Padang. Ternyata di sini kemarin ada musibah yang terjadi. Bukan pemilik yang ambil tindakan. Oknum ini yang bikin hambatan sampai warga terlibat. Dari kami sebagai pemilik marga Padang tidak pernah lakukan itu terhadap warga ini. Apa kasihanlah waduh kenapa bisa begitu? Kasihanlah kita. Kalau memang tidak hargai suku itu keluar. Yang undang-undangnya Kabupaten Solo. Yang bikin kacau keluar masing-masing punya. Bukan kita benci tidak. Kita tidak benci, kita orang Papua tetap jadi satu. Tapi yang mana? Ya, yang mana? Kita harus menjaga kita tidak boleh ini ya itu. Jadi prinsip apa? Kepala, bukan kepala suku, kepala mereka. Pada musuhan tadi dengan adanya program tadi, ya untuk wilayah distrik Sebu, distrik Kalaboro, boleh menerima itu tidak apa-apa. Tapi kita di wilayah Malabo jangan dulu, kita tidak sabar menerima dulu. Tertibkan yang lama-lama ini dulu. Ya, yang lama dibenahi dulu. Supaya warga penduduk yang sudah keluar kita tak kembali. Misalnya 170 orang, tapi kalau mereka ini kembali lebih dari 500 orang, itu kepala 700 kakak masyarakat distrik wilayah distrik Malabo. Jadi seperti yang tadi sampaikan menyangkut ke depan. Pendidikan, mungkin anak-anak kita data ini kembali supaya mereka jadi satu untuk kita jadi bersuara satu orang. Tapi kalau kurang begini tidak bisa. Sekarang kita mau masukkan seperti yang punya bahas kan harus cari penduduk kembali. Mana tempat di mana lagi? Karena yang ini kita ke Warafadan ini mulai dari SP menyusul ini Pak anak Bapak jelaskan menyusul dari batas ke batas habis. Tapi kalau disebut marga lain masuk tengah masih saja berikan tapi tidak mana-mana mulai dari batas menyusul sampai SP6, SP7, SP8 9 sudah ada di sini. Makanya Bapak gara-gara ini akhirnya 6, 7, 8 batal 9 sudah jadi di sini. Jadi kalau memang disebut kalau mau kasih masuk ini membutuhkan di sini belum ada orang dibangun rumah tapi belum ada orang. SP6 ini sampai blokir itu karena batas kita kalau menyusul habis kita Pak. Aku naik dari marga Padang habis. Bagaimana dari titik ini sampai titik ini? Generasi kita ke depan bagian bahkan Bapak berusaha supaya kata supaya kekuatan supaya supaya bisa supaya apa? Menteri Transmigrasi, ketemu Menteri Badan Pertanahan. Bapak ketemu dan hasil dari Badan Pertanahan. Bapak kembali ini dan buka-buka yang semua. Jadi ya seperti program kita pemilik kapal ini yang berkembang kampung, apalagi Malabo. Tapi sabar dulu lah, kita benahi yang ini. Bapak bawa program, bukan kami tolak. Benahi yang ini, kasih warga transmigrasi ini kita. Itu masih kita mau buat mana? Jalan buntu, diutamakan itu. Tapi kalau jalan tidak ada, ya Bapak bangun sudah jalan tidak ada sama saya, tidak ada di situ. Jadi dengan adanya penjelasan dari Bapak ini, mungkin terakhir sudah Bapak ini, terakhir Bapak bicara, terus dengan nyatanya kemarin saya sampaikan informasi ini,
minyak dan kelapa sawit adalah wilayah orang Mui Kalamono, wilayah Seged. Seged hanya Kalamono punya aset minyak dan kelapa sawit. Kenapa sampai daerah Seged dan Kalamono, kenapa tidak pembangunan jalan, kenapa tidak bisa? Yang punya aset Mui Seged, Mui Kalamono. Pasti kita jalan ini saja. Ya, jadi mohon supaya kebetulan Bapak dari Pusat Jakarta, tolong tetapi dan benahi jalan. Kalau memang ada niat untuk bangun ini orang Papua, mereka pada kampung rasa orang bangun. Tapi kalau yang lain bangun untuk orang Papua, tapi kita yang sebut kita yang sedikit serahkan hak itu sama kita. Kalau kita ini ada warga yang masuk, suku yang masuk, suku itu dari mana? Kalau yang kasar nggak boleh, karena pada itu bikin kacau kita ini semua. Dia sesaat tapi mereka ancam kita lagi. Kita ini biar sudah. Jadi untuk informasi perkembangan untuk transmigrasi lokal, transmigrasi lokal itu marka pada karena itu orang begini. Kita itu marka pada kampung Rasman boleh. Ya boleh. Ya. Kepala kampung Tolak itu ada kebenarannya karena fasilitas jalan tidak memperhatikan. Tapi kalau ada program dari pemerintah untuk memperhatikan hak budaya, namanya ini beli tadi, ya boleh mulai dari ini merata itu program sosial. Dia bangun merata, tidak pada mau siapapun. Tapi kalau diperhatikan kalau neuli, ya bangunlah neuli di tempat supaya begitu. Ya, jadi sedikit yang bukan anak bapak bukan untuk lepas tanah. Rekomendasinya untuk ada sosialisasi bahwa kamu pergi bicara untuk wilayah begitu. Jadi dasar itulah jangan sampai bapak dong pikir ini kan dasar apa. Terus mau jelaskan apa? Makanya saya juga mau ada Pak Bupati punya respon. Kalau memang mau bangun transmigrasi itu dengan metode apa? Ya kalau gitu yang ini dulu. Karena itu kawasan. Jadi bukan hanya bangun baru. Kalau yang di Malaboto mau yang SP Pugar atau yang tempatan dulu atau yang memperbaiki jalan-jalan ini ya sudah. Tapi bukan beliau bilang Pak Noya ini rekomendasi pi bangun baru, bukan. Bukan. Tadi tidak ada sebut itu kalau rekomendasi. Sebutan adalah sertifikat mulai dari Malasibit sampai ke Labuan, jumlah sertifikat ini kalau warga yang lama tidak kembali sertifikat yang banyak juga mata. Jangan-jangan sampai kepala kampung masing-masing mereka pakai sertifikat untuk uang pribadi mereka. Hati-hati itu. Jadi pikir Bapak sekarang sudah pikirkan sertifikat saya berjalan kok kan tidak sampai enak juga. Mana sertifikat dari warga Bapak sebentar pegang. Nanti sudah penyelesaian ke pemerintah daerah dan kami masyarakat pemilik kewal baru sertifikat bicara. Iya, ya kan udah ya sertifikat katakanlah udah punya misalnya. Ya dia punya hak juga sih. Cuman kalau ibu punya pertimbangan sebagai kepala kampung kita. Tapi kalau memang sertifikatnya belum ada, tapi itu kan dulu pertama kali saya di situ gitu. Tapi udah ditempatin rumah itu sama siapa? Sama orang lain. Nah misalnya, nah ini problem makanya kalau udah ditempatin, nah, ini yang sulit ya secara humanisme ya gimana caranya ya ini yang saya nggak tahu harus gimana gitu. Kalaupun dari alternatifnya juga suruh bangun di gimana lokasi lain gitu ya, ya pasti juga berpikir bangunnya pakai apa gitu. Ya misalnya dia bangun rumahnya pakai apa. Gitu. Resiko dia atau Pak? Iya, maksudnya resiko ini. Tapi kan dia berpikir, betul. Tapi dia pasti berpikir kemungkinan juga nggak bakal lagi tinggal di situ. Cuma masalahnya nanti misalnya udah timbul sertifikatnya nama saya yang nempatin orang lain, ini tuh nanti di BPN tuh ngurus sertifikat juga tidak bisa kalau berbagai sistem ya pasti nomornya. Tapi kalau apapun bisa, misalnya ya bagaimana lah. Tapi kalau by sistem kemungkinan nggak bisa mensertifikatkan double ya. Tapi segalanya bisa lah kalau kita misalnya ya dengan cara apa. Tapi kalau di by sistem kan BPN itu punya sistem nomor-nomor itu kan, registernya apalah, ya nggak pasti namanya tetap nama saya. Kecuali saya udah jual ke ibu, tapi ibu tidak mengubah sertifikat itu. Tapi kan ada perjanjian tuh
jual beli. Nah, itu bisa. Tapi kebanyakan di kampung itu seperti itu, Pak. Yang warga yang sudah pada keluar, ya, dikuasai oleh yang baru. Jadi yang baru seperti bapak saya, Padang tadi, sama keluarga saya, terus keluarga yang transmigrasi keluar, ya mereka punya lokasi rumah yang sudah dihuni oleh kami yang sudah ada datang ini. Jadi kalau mereka datang lagi, mereka bisa ukur sesuai dengan karting rumah yang pernah yang mereka huni itu, pergi ukur di lokasi-lokasi lapangan yang kotor, lebih duduk di situ. Ada. Dipindahkan. Tapi ibu, mohon maaf nah sekarang kalau dia pindah ke sebelah, ibu suka kasih tanah. Terus ibu tinggal di sertifikat yang orang lain nama itu, memang ibu pendiri. Terus besok ibu mau, misalnya dia punya akses bagus, dia punya jual bagus, ibu mau jual nama orang lain. Dan ibu mau bikin sertifikat, tidak bisa lagi. Begini Pak, ini kan saya bertanya bukan saya dari saya ya. Iya, ini makanya. Ini untuk punya masyarakat. Iya, bukan hanya terjadi di sini, di Aimas juga ada. Makanya kamu duduk cari solusinya. Siapa yang mau mediasi ibu dorang? Bagaimana hasilnya?